itu kita mau coba bahas bagaimana sih dampak dari sekolah online. Berapa sebenarnya dana yang dibutuhkan di dalam proses awal sampai dengan akhir untuk step 2 semuanya harus jalan. Jadi tidak ada alasan untuk lulusan sekarang itu anaknya istilahnya ilmunya kurang dan lain sebagainya, tidak ada seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan anak itu datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua SMK Bina Kerja Purwakarta maupun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibakarta Raharja. Kembali lagi bersama saya Edi Junaidi dari bidang Informasi Komunikasi Wibakarta Raharja yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja, tapi dalam tanda petik kunjungan kerjanya. Artinya kita coba grebek Bid Infokomnya dari SMK Bina Kerja yang dikomandani oleh Pak Dr. Magpur yang ada di depan saya, juga dari teman-teman siswa SMK Bina Kerja yang luar biasa. Dia punya podcast yang simpel tapi cukup menarik buat saya. Oke, untuk topik bahasan kita pagi hari ini adalah mengenai dunia pendidikan yang khususnya bagi para ibu rumah tangga ataupun orang tua, baik bapaknya atau ibunya, mengalami kendala-kendala saat anaknya sering belajar secara daring atau online. Oleh karena itu kita mau coba bahas bagaimana sih dampak dari sekolah online yang dilakukan oleh SMK Bina Kerja agar anak-anak ini tetap terjaga mutunya pada saat mereka lulus dari SMK Bina Kerja. Karena sesuai mungkin juga misi dan visi SMK Bina Kerja adalah bagaimana menciptakan siswa-siswa yang berkualitas yang bisa langsung terserap oleh pasar kerja. Hari ini kita ketemu dengan Pak Dr. Magpur yang untuk bahas. Pak Magpur, bagaimana SMK Bina Kerja melakukan sebuah terobosan di masa pandemi virus corona ini agar anak-anak tetap mampu untuk memiliki kualitas di dalam dunia kerja nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magpur selaku komandan atau head of school di SMK Bina Kerja. Alhamdulillah di Bina Kerja dalam rangka COVID, pertama dari jumlah siswa ya, jumlah siswa SMK Bina Kerja itu 552 saat ini. Kemudian tentunya kita harus mengolah manajemen secara matang sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu bisa diterima dengan baik, sehingga ada bekal untuk mencerdaskan bangsa. Seperti itu Pak Edi. Kemudian model apa yang harus diterapkan di SMK Bina Kerja? Kita mencoba beberapa model. Pertama kita model daring, kemudian model luring dan lain sebagainya. Di sini untuk model daring itu semua guru yang akan mengajar besok malamnya itu sudah mengupload materi yang secara aplikasi sudah kita buat. Jadi nggak tiba-tiba gitu Pak ya? Enggak, begitu langsung jam 9 ngajar, jam 7 baru kirim. Daring. Jadi itu yang dimaksud dengan daring itu adalah guru harus menyiapkan malamnya sesuai dengan kurikulum dan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian harus diupload sebelumnya, sebelum siswa itu mulai. Betul. Jadi contohnya kewarganegaraan atau mata kuliah TKR dan lain sebagainya. Itu malamnya itu pertama harus mengupload di dalam wadah, salah satu wadah yaitu web SMK Bina Kerja. Bisa modelnya guru itu bisa menggunakan video, fasilitasnya bisa menggunakan GCR dan lain sebagainya.
Pertama seperti itu. Baru nanti saat daring itu guru itu bisa semuanya sama menggunakan Zoom atau Google Meet. Hanya 2 itu yang kita terapkan. Nah, bagi itu. para guru-guru sendiri, apakah sudah dilakukan pelatihan-pelatihan dari tata cara pengelolaan GCR dan kemudian dia upload untuk ya, untuk guru sebelum mengajar 1 semester sebelum tanggal 13 Juli itu kita melakukan pelatihan buat guru selama 2 hari. Bagaimana menggunakan GCR, kemudian bagaimana menggunakan Google Meet dan bagaimana menggunakan Zoom. Jadi saat daring kepada siswa, guru sudah menguasai semua seperti itu. Jadi tidak dadakan saat pemerintah melaksanakan daring baru guru belajar, itu enggak. Nah, jadi, bagaimana cara untuk Pak Makpur selaku kepala sekolah untuk melakukan proses pengawasan manakala ada guru yang tidak melakukan tugas-tugasnya secara daring itu sendiri? Ya, kebetulan kami itu ada istilahnya web, kemudian ada guru yang belum melaksanakan, itu semuanya termonitor dengan rapi. Kemudian CCTV di handphone juga kelihatan di sini. Oh, pakai handphone gitu ya. Jadi di handphone itu kelihatan. Jadi GCR saat ini siswa berapa yang masuk, kemudian guru mata kuliah apa yang diajarkan besok itu semuanya sudah ada, Pak. Jadi kita selalu membuka web. Makanya 1 hari itu web dikunjungi ke siswa itu kurang lebih sekitar 500, Pak. 1 hari dikunjungi. Jadi yang tadinya, setiap siswa wajib kalau begitu masuk ke web, check-in dulu ke web. Betul. SMK Bina Kerja. Jadi salah satu. Jadi makanya sekarang menjadi trending untuk web SMK Bina Kerja bisa sekarang sampai 50.000 pengunjung. Luar biasa ya. 50.000. Yang tadinya itu siswa cuek-cuek, web SMK Bina Kerja apa? Tidak tahu. Betul. Kemudian jangankan siswa, guru sendiri aja hampir tidak tahu web SMK Bina Kerja. Tapi pada akhirnya karena merupakan kewajiban seorang guru mau mengajar, itu semua materi harus dimasukkan ke dalam web SMK Bina Kerja. Itu baru diakui sebagai bahwa guru itu mengajar daring. Jadi tidak hanya umpama, wah Makfur mengajar, saya mengajar daring, absen. Tetapi tidak ada hasilnya di dalam web itu. Makanya semua mata pelajaran, semua kurikulumnya sudah masuk di dalam web. Mata pelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya itu sudah termonitor di dalam web SMK itu. Kalau begitu di dalam sistem daring selama ini kekuatannya adalah di bidang teknologi informasi ya, Pak. Betul ya. Berapa sebenarnya dana yang dibutuhkan di dalam proses awal sampai dengan akhir untuk melakukan kegiatan daring sehingga daring itu berlangsung sukses, aman bagi guru dan aman bagi siswa sehingga outputnya bisa tercapai? Ya. Kalau modal karena kita sudah pertama lab komputer kita sudah ada fasilitasnya. Kemudian untuk wifi kita ada 40 Mbps. Jadi sudah siap semua sebenarnya. Tinggal bagaimana guru memanfaatkan itu. Jadi guru tidak perlu modal lagi, tidak perlu modal, tinggal masuk lab. Kemudian kita bisa langsung masuk ke channel GCR dan lain sebagainya. Nanti bebas. Jadi yang dimaksud daring itu guru bisa melakukan wifi, bisa melakukan daring dari kampus atau dari sekolah, baru ke siswa yang kesulitan untuk hadir ke SMK, itu bisa memanfaatkan handphone yang ada di rumah, seperti itu. Tetapi ada juga, contohnya ada siswa yang tidak punya handphone, tapi dia dikasih kesempatan karena kita menyiapkan 60 komputer, Pak. Kita menyiapkan 60 komputer, tetap siswa yang hadir ke sekolah jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan. Pertama wajib pakai masker. Kemudian pas masuk SMA Bina Kerja itu cek suhu. Bagi siswa yang di atas 37 lebih baik dia pulang. Tidak usah masuk seperti itu. Cuci tangan kita menyiapkan kurang lebih 9 tempat cuci tangan, Pak. Jadi dari depan itu ada 4, dari depan kampus itu sampai ke belakang, sampai ke ruangan kelas. Kita siapkan untuk cuci tangan secara otomatis. Jadi tidak ada alasan lagi
bahwa siswa itu tidak mencuci tangan. Kenapa air nggak ada? Jangan sampai seperti itu. Berarti di SMK Bina Kerja itu kalau manakala siswa tidak memiliki handphone di rumah bisa difasilitasi oleh sekolah. Ya, bisa menggunakan lab yang ada yang sebanyak 60 komputer. Berarti tidak ada alasan ya bagi siswa yang tidak punya kuota kemudian tidak mau belajar. Tidak ada alasan. Sekolah sudah menyiapkan. Itu makanya kita sebagai manajemen harus memutar bagaimana strategi dikala satu strategi itu tidak jalan, strategi berikutnya itu apa dan lain sebagainya. Jadi step 1, step 2 semuanya harus jalan. Jadi tidak ada alasan untuk lulusan sekarang itu anaknya istilahnya ilmunya kurang dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan anak itu datang ke sekolah dengan tidak memiliki handphone, difasilitasi oleh sekolah sehingga anak bisa untuk melakukan proses belajar di sekolah. Bisa, tetap bisa. Jadi tidak istilahnya saya tidak mampu nggak beli handphone kemudian nggak sekolah, tidak ada. Semuanya harus tetap berjalan dengan baik. Ya, saya kira demikian ya para pendengar dan penonton SMK Bina Kerja. Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa tidak ada alasan buat kalian untuk tidak belajar. Dan tidak ada alasan bahwa kita tidak mau dan mampu untuk membeli handphone. Di sekolah SMK Bina Kerja tetap proses belajar mengajar, Anda punya handphone atau tidak, proses belajar mengajar di SMK Bina Kerja masih bisa dilakukan. Kemudian Pak Makpur, saya mau tanya, kalau untuk gurunya sendiri bagaimana Pak? Kalau gurunya sementara dia sakit, kemudian dia tidak bisa masuk ke sekolah, apakah ada kuota yang diberikan kepada guru untuk melakukan proses pembelajaran secara daring di rumah? Jadi sebenarnya kenapa guru-guru kami itu semangat untuk daring? Pertama, kita memberikan motivasi kepada guru. Guru yang melakukan daring dari sekolah, maka transportasi akan diganti. Kalau untuk guru untuk ngajar pagi, transportnya 12.500. Kalau dia pagi dan siang ngajarnya berarti 25.000 itu transportnya. Kalau struktural, contohnya struktural yang hadir 20.000 transportnya untuk datang ke Bina Kerja. Tetapi daringnya semuanya dari sekolah, Pak. Daringnya. Tetapi kalau ada guru yang daringnya dari rumah, maka fasilitas transport sama kuota itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Yang diberikan itu contohnya Pak Edi datang ke sekolah, transportnya yang diberikan. Masalahnya transport itu dihitung adalah dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke kampus, kan seperti itu. Betul. Kalau di rumah saja berarti tidak mengeluarkan bensin kan, maka transportnya tidak ada. Tapi tunjangan kuotanya ada mungkin. Tunjangan kuota tetap ada dan lain sebagainya. Jam mengajar tetap ada. Hanya transportnya. Jadi supaya artinya guru lebih termotivasi untuk datang atau hadir silaturahmi di sekolah. Makanya Bina Kerja tiap pagi selalu penuh dengan guru dan lain sebagainya. Itu. Saya kira di SMK Bina Kerja setelah siswa dan guru melakukan proses pembelajaran daring, nah bagaimana dengan tingkat output atau keluaran dari SMK Bina Kerja? Apa yang ingin dicapai oleh Pak Makpur terhadap mutu lulusan ini? Ya, baik. Semuanya memang mengidam-ngidamkan anak siswa itu pertama karena sebagai dengan vokasi, SMK vokasi dan lain sebagainya, tentunya kalau lulus diharapkan langsung semuanya menerima kerja. Mereka lulusannya diterima di kerja dan lain sebagainya, itu harapan. Tetapi tidak ditutup kemungkinan, saya di dalam COVID ini saya nggak mau kerja, tetapi ingin melanjutkan perkuliahan kan gitu. Kadang-kadang kita selalu mencari program beasiswa dan lain sebagainya. Sekarang pemerintah selalu terbuka bagi siswa alumni yang mau melanjutkan. Kan ada beasiswa bidik misi, terus kemudian miskin, kemudian itu digelar oleh pemerintah. Mungkin KIP, KIP dan lain sebagainya. Yang KIP dia punya KIP dari SMK. Itu bisa melanjutkan untuk perkuliahan. Jadi pemerintah menjamin sampai ke sana itu. Contohnya kayak tahun kemarin
siswa kami ada yang keterima di Politeknik Manufaktur di Polman ITB. Polman ITB, ya. Padahal dia anaknya orang yang tidak mampu karena dia mempunyai kartu KIP, sehingga dia bisa lolos keterima di Polman ITB. Itu sudah luar biasa. Buat teman-teman SMK Bina Kerja, bagi kamu semua nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kuliah baik di negeri atau swasta bisa juga dilakukan sambil kerja. Karena pendidikan itu sangat penting. Kembali ke Pak Makpur, bagaimana proses untuk anak-anak yang tidak mampu ini difasilitasi oleh SMK Bina Kerja agar mereka bisa sekolah, terutama sekolah di SMK Bina Kerja? Iya, pertama kalau tidak mampu, yang penting dia rajin dulu, harus dilihat dulu. Yang harus penting, rajin ya. Yang penting dia rajin dulu, Pak. Rajin untuk berkeinginan untuk melanjutkan belajar. Intinya kalau masalah uang itu bisa di belakang, bisa nanti mungkin dia setelah bekerja dan lain sebagainya bisa nyicil karena masih ada tunggakan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau umpama dia mendapatkan KIP dari pemerintah dan lain sebagainya, itu dibayarkan untuk SPP, untuk mengganti tunggakan atau mengurangi tunggakan daripada SPP itu sendiri, gitu kan, seperti itu. Dari sekarang juga sudah mulai dilakukan pendataan. Contohnya siapa yang akan melanjutkan ke kuliah dan lain sebagainya sudah mulai didata. Kadang-kadang kan mereka mencari juga, karena kuliah itu biaya hidup yang tinggi, bukan biaya SPP, kan gitu. Contohnya kalau kuliah di Bandung, kosnya tinggi, kemudian biaya makan tinggi. Kadang-kadang biaya makan, biaya kos lebih besar dibanding biaya SPP. Makanya kalau umpama ada perguruan tinggi di Purwakarta yang memberikan beasiswa kepada SMK untuk melanjutkan studi, kami sangat welcome. Jadi itu termasuk mencerdaskan bangsa, seperti itu, Pak. Makanya bagi para perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta di Purwakarta, ya terutama kampus saya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawakarta Raharja, mudah-mudahan bisa memfasilitasi alumni SMK Bina Kerja untuk dapat menyelesaikan S1 di STI Wikara dengan pakai kartu KIP bila yang sudah punya. Bagi yang belum punya, mari kita tanya Pak Makpur, bagaimana caranya untuk mendapatkan kartu KIP itu, Pak Makpur? Oke, pertama dilihat dulu, sebenarnya kartu KIP itu bisa melanjutkan saat dari SMP, Pak. Oke, SMP melanjutkan ke SMK, kemudian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian bagi yang siswa yang tidak mampu, contohnya belum mempunyai KIP atau belum tercatat dari SMP-nya, tetapi dia adalah siswa yang tidak mampu, orang tuanya itu bisa minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nanti dari kelurahan disampaikan ke sekolah, nanti dari Dapodik, dari operator akan diinput supaya mendapatkan kartu KIP saat SMK, seperti itu, Pak. Nanti setelah dapat KIP dari SMK, saat dia lulus dari SMK, dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti jadi secara berkesinambungan ya. Iya, seperti itu, Pak. Makanya bagi teman-teman yang sekolah di SMK Bina Kerja, Anda jangan berputus asa bahwa kehidupan yang lebih baik adalah bekalnya pendidikan. Saya kira demikian wawancara pagi hari ini. Mudah-mudahan ini sebuah ada manfaatnya. Terima kasih Pak Makpur. Terima kasih teman-teman siswa SMK Bina Kerja. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama membangun sistem podcast yang lebih baik bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawakarta Raharja. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.